Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Stuti dari UPBJJ Kota Batam. Pada tugas tutorial ketiga mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, saya akan memaparkan atau mereview artikel yang berjudul A Scooping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu tentang hal-hal penting yang ada di dalam jurnal tersebut. Yang pertama yaitu tujuan dari studi atau artikel itu. Artikel ini adalah tinjauan pustaka yang sistematis atau scooping review dengan objek 52 studi empiris mengenai pendidikan luar ruangan atau biasa kita kenal dengan istilah outdoor education di sekolah-sekolah di 5 negara Nordik, yaitu Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan juga Swedia. Kemudian yang menjadi fokus utama dalam artikel ini yaitu yang pertama adalah mayoritas studi bersifat kualitatif dan berada di konteks pendidikan dasar atau primary education. Kemudian yang kedua yaitu mata pelajaran yang paling sering dilibatkan dalam studi ini yaitu science, maths, bahasa, PE atau Physics Education, serta pendekatan umum lintas mata pelajaran atau multiple subject. Kemudian konsep UDESCOL atau UDSCOL, semoga tidak salah pengucapannya, yaitu istilah untuk menyebutkan pendidikan luar ruangan yang terstruktur dan friluftsliv atau gaya hidup luar ruangan khas orang-orang Nordik yang menjadi inti dari praktek pendidikan luar ruangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kategori penelitian yang dilakukan. Yang masuk dalam kategori penelitian ini yang pertama yaitu teacher perspective, kemudian nature of outdoor education atau hakikat pendidikan luar ruangan, kemudian kesejahteraan siswa atau well-being, kemudian yang keempat pembelajaran kognitif atau cognitive learning, lalu proses belajar mengajar, kemudian penggunaan sumber digital, dan yang terakhir yaitu pendidikan berkelanjutan. Kemudian yang terpenting yang akan kita bahas yaitu tentang temuan utama yang ada dalam artikel. Yang pertama yaitu outdoor education dapat meningkatkan kesejahteraan siswa secara fisik, sosial, dan juga mental, termasuk peningkatan aktivitas fisik, hubungan sosial, dan juga semangat belajar siswa. Kemudian yang kedua yaitu memberikan dampak positif terhadap pembelajaran kognitif, terutama jika dirancang dengan baik dan tentunya kontekstual. Kemudian yang ketiga yaitu ditemukan bahwa guru membutuhkan dukungan secara struktural dari manajemen sekolah agar pembelajaran luar ruangan dapat diimplementasikan secara rutin dan juga efektif. Kemudian yang terakhir yaitu tentunya terdapat tantangan seperti kekhawatiran akan keselamatan, cuaca, dan juga keterbatasan waktu dan sumber daya. Selanjutnya, apakah outdoor education ini seperti yang dipaparkan dalam artikel itu sudah terimplementasikan dengan baik di pendidikan yang ada di Indonesia? Kalau menurut pendapat saya secara pribadi, secara umum di Indonesia, outdoor education belum sepenuhnya menjadi praktik yang sistematis seperti yang diterapkan di negara-negara Nordik. Di Indonesia, kegiatan luar kelas lebih banyak berupa seperti outing atau field trip, dan itu pun belum semua sekolah melaksanakan. Jadi itu hanya kegiatan-kegiatan seperti insidental, belum menjadi bagian yang terstruktur dari kurikulum yang rutin. Kemudian yang kedua, alasannya yaitu belum menjadi bagian dari kebijakan nasional secara eksplisit dalam semua mata pelajaran. Bahkan beberapa waktu belakangan ini banyak isu yang kabar yang menyatakan dari pemerintah bahwasanya kegiatan field trip atau outdoor activity pun dilarang. Jadi seperti tidak sinkron gitu. Kegiatan outdoor education ini dengan
penerapan yang ada di lapangan. Bahkan dari peraturan sendiri atau kebijakan secara nasional beberapa melarang seperti itu. Kemudian dari kurikulum sendiri, konsep merdeka belajar atau profil pelajar Pancasila ini sudah mendorong pembelajaran secara kontekstual yang bisa dilaksanakan di luar ruangan. Semoga ini nanti bisa menjadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan membahas tentang implementasi outdoor education di sekolah tempat saya mengajar, di Sekolah Globe Nasional Plus Kota Batam. Nah, secara umum, ya, outdoor education telah terimplementasi secara aktif, kontekstual, dan terjadwal. Misalnya, pada pembelajaran sosial dan ekonomik atau finansial, kita mengadakan kunjungan langsung secara kontekstual, anak-anak pergi ke supermarket dan mereka belajar untuk bertransaksi. Kemudian pembelajaran sains seperti misalnya belajar tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kita ajak siswa langsung berkunjung ke kebun agribisnis, ke zoo, atau ke peternakan. Kemudian dalam pembelajaran sosial sejarah, kita ajak anak pergi ke museum, ke perpustakaan daerah, seperti itu. Kemudian selain itu ada juga kegiatan yang dilaksanakan secara rutin seperti sport day, science eksperimen, dan juga pembelajaran social studies lainnya yang di luar ruangan. Jadi tidak melulu belajar itu di dalam ruangan, bahkan seringnya di luar ruangan karena fasilitas yang mendukung seperti lapangan olahraga, kebun sekolah dapat dijadikan sebagai tempat untuk belajar siswa. Kemudian kenapa saya menyampaikan ini sudah dikatakan mengimplementasikan outdoor education, karena pendidikan yang dilakukan secara rutin di lingkungan luar sekolah yang dipimpin oleh guru dan didukung oleh pihak sekolah sebagai pembelajaran yang lintas mata pelajaran itu sudah sejalan dengan definisi UDESKOL yang ada di Nordik seperti yang disampaikan dalam artikel. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan sebagai penutup. Pendidikan luar ruangan yang dijelaskan dalam artikel sudah banyak diimplementasikan di sekolah tempat saya mengajar, meskipun belum seformal atau sesistematis yang ada di negara-negara Nordik. Pendekatan kontekstual yang digunakan sudah mencerminkan praktik terbaik dari outdoor education. Pendekatan ini sangat efektif juga untuk meningkatkan pemahaman siswa, keterlibatan keaktifan siswa, dan juga pengembangan karakter melalui pengalaman langsung atau kontekstual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga berbagi pengalaman ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.